keempat ini kita akan bahas mengenai bukti-bukti evolusi. Nah, bukti evolusi pertama yang paling mudah kita temui dan yang paling kuat buktinya adalah bukti fosil. Nah, teman-teman dapat lihat ini adalah salah satu contoh bukti fosil dari fosil gajah. Nah, apa sih itu fosil? Fosil ini adalah proses pembatuan dari suatu makhluk hidup karena masuknya mineralisasi. Nah, fosil ini tidak selalu melulu tentang tulang. Bisa jadi jejak kehidupan, seperti misalnya jejak kaki, ataupun mungkin spora pada tumbuhan, ataupun bunga, dan sebagainya. Bahkan kotoran pun bisa menjadi fosil sebagai bukti evolusi. Nah, fosil sendiri yang ada di Museum Sangiran ini tidak seluruhnya adalah fosil yang asli. Ada fosil replika-replika yang digunakan untuk menunjang adanya edukasi. Menyinggung tentang fosil, nah, kita akan bahas tentang koleksi fosil ya. Teman-teman bisa lihat ada beberapa koleksi fosil dari pertama kita video mulai tadi sampai sekarang. Teman-teman pasti sudah banyak melihat ada banyak fosil. Nah, fosil-fosil yang ada di museum tidak seluruhnya merupakan fosil asli. Beberapa fosil adalah fosil replika atau bahkan mungkin bukan asli dari Sangiran. Tetapi fosil tersebut diadakan untuk menunjang adanya kebutuhan pendidikan atau edukasi. Nah, kira-kira kenapa sih tidak seluruh fosil itu asli atau ditunjukkan? Karena beberapa fosil sangatlah rapuh sehingga dia harus disimpan dalam penyimpanan yang baik. Nah, ada juga nih beberapa fosil yang boleh kita pegang. Contohnya seperti pada video pembukaan tadi. Nah, kalau fosilnya boleh dipegang, berarti fosil itu bisa jadi dua kemungkinan. Memang fosilnya baik untuk kita pegang atau alias kuat, ataupun itu merupakan fosil replika sehingga aman-aman saja untuk kita pegang. Kita akan bahas sedikit lagi mengenai fosil. Dalam pencarian fosil tidak bisa hanya dari biologi saja. Perlu ada banyak pihak yang ikut andil dalam pencariannya. Dari ilmu sejarah, geografi, maupun geologi, dan lain sebagainya. Nah, dalam pencarian fosil ini, terutama di Sangiran, ada sedikit cerita. Bagaimana sih Sangiran itu kemudian bisa menjadi surga atau tempat yang favorit bagi para peneliti untuk mencari fosil manusia purba di sini. Nah, kita akan bahas satu demi satu. Nah, terbentuknya kubah Sangiran. Yang pertama adalah bahwasannya Sangiran dulunya itu merupakan dataran garis vertikal gitu ya. Ibarat wafer tenggo yang berlapis-lapis ratusannya itu, ini hanya berupa satu lapis saja. Orang-orang belum tahu bahwasanya dulu di Sangiran itu di bawahnya ada banyak lapisan. Hingga pada suatu saat ada tenaga eksogen dan endogen yang mendorong dari kanan kiri ini dan juga dari bawah ke atas, sehingga terbentuklah semacam kubah, sehingga disebut kubah Sangiran. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu terjadi erosi, sehingga kubah yang tadinya melembung ini atau cembung itu tersingkap bagian dalamnya. Nah, kemudian baru diketahui bahwasanya di dalamnya ini ada banyak lapisan, yang mana di sini ternyata ada banyak organisme atau fosil-fosil yang telah membatu yang dapat kita temui dan kita teliti. Ibarat kalau tenggo udah patah gitu ya, kita bisa lihat banyak lapisan di dalamnya. Nah, kita akan bahas apa aja sih lapisan-lapisannya dan apa aja organisme yang ada di dalamnya. Nah, silahkan teman-teman ikuti saya. Di belakang saya ini ada batuan-batuan atau lempeng-lempeng yang ada di setiap lapisan yang bisa ditemui di Sangiran. Yang pertama adalah lapisan pada formasi Notopuro. Teman-teman bisa lihat ya di sini bentukannya seperti abu vulkanik ya. Karena memang pada dasarnya formasi Notopuro ini merupakan formasi di mana di sini banyak terjadi endapan vulkanik. Karena pada masanya banyak terjadi aktivitas vulkanik. Nah, pada lempengan ini atau formasi ini tidak dapat ditemui fosil apapun karena mungkin banyak aktivitas vulkanik tadi. Nah, di bawahnya ada formasi Kabuh. Nah, ini terlihat seperti tanah pada umumnya ini. Pada masa ini, formasi Kabuh ini kita banyak dapat menemui Homo erectus
fosil Homo erectus ini ditemui pada formasi Kabo. Diperkirakan pada formasi Kabo ini dulunya merupakan padang sabana, tempat tinggal para Homo erectus. Nah, kemudian kita turun lagi, ada formasi Pucangan. Nah, batunya gelap ya, terlihat seperti batuan semen, karena di sini merupakan lapisan di mana pada masanya merupakan rawa yang luas serta lahan-lahan gambut, sehingga ketika dia mengeras dia menjadi sebagaimana layaknya sebuah semen. Di bawahnya kita bisa melihat ada banyak fosil-fosil atau bentukan-bentukan menyerupai kerang. Nah, karena ini memang merupakan fosil dari foraminifera atau kerang-kerangan. Nah, disinilah diperkirakan bahwasanya dulunya Sangiran itu merupakan kawasan berair, atau bahkan kalau teman-teman ke bawah lagi, formasi Kalibeng dan sebawahnya, ini menyerupai lautan atau batuan-batuan lempengan yang ada di lautan. Nah, kalau teman-teman telisik lagi dari awal bahwa ini terjadi banyak perubahan. Nah, kalau ada banyak perubahan, otomatis ada juga perubahan yang terjadi pada organismenya. Nah, semakin tua umur lempeng, maka semakin dalam pula berdasarkan ilmu geologinya. Maka kita bisa telisik bahwasanya dulunya Sangiran ini merupakan laut yang lambat laun berubah menjadi pegunungan seperti Sangiran pada saat ini. Nah, organismenya apa aja sih? Nah, kita akan bahas di berikutnya. Nah, ini ya yang sudah saya sebutkan tadi, bahwasanya di sini di paling atas tadi, bawahnya Notopuro, karena di Notopuro tadi dia ada fosil ya, banyak ditemukan fosil Homo erectus, sehingga di sini digambarkan ada tengkorak bagian belakang dari Homo erectus. Nah, di bawahnya ada kaki dan geraham gajah dan hewan-hewan lain sebagainya, hingga yang bagian paling bawah ini kita dapat menemui banyak foraminifera atau kerang-kerangan. Nah, dari hal tersebut kita dapat mengetahui bahwasanya banyak terjadi perubahan dan kehidupan di Sangiran. Seperti sebagaimana pada tanah tadi, semakin dalam maka semakin tua pula umurnya, maka semakin dalam pula umur dari tiap makhluk hidup ini juga semakin tua juga perkiraan kehidupannya. Jadi kemudian ini adalah hewan atau organisme yang paling muda yang pernah tinggal di Sangiran, dan yang paling di bawah ini adalah hewan yang sudah paling lama pernah tinggal di Sangiran atau hidup pada Sangiran generasi paling tua. Selain fosil sebagai bukti evolusi, ada pula beberapa bukti evolusi yang mampu mendukung fakta bahwa evolusi itu memang ada. Nah, beberapa di antaranya adalah homologi dan analogi. Tapi karena adanya keterbatasan fenomena yang bisa kita temui di museum, kita perlu menggunakan buku. Nah, ini adalah buku Campbell, buku biologi jilid 3. Di sini kita akan menemukan materi evolusi. Nah, kita akan pelajari apa itu homologi dan analogi. Yuk, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan bahas apa sih itu homologi. Nah, homologi ini adalah mudahnya adanya persamaan struktur, namun memiliki perbedaan fungsi. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya adalah dalam homologi, kita dapat melihat contohnya di sini, ada sayap kelelawar, ada sirip ikan paus, ada kaki kucing, dan juga tangan manusia. Nah, keempat struktur ini memiliki struktur dasar yang sama. Kalau teman-teman perhatikan, lihat ya, ada warna-warna yang menunjukkan bahwa mereka ini memiliki struktur dasar yang sama. Ibaratkan mereka ini memiliki satu nenek moyang yang sama, sehingga mereka memiliki struktur dasar yang sama. Nah, akan tetapi mereka itu memiliki fungsi yang berbeda. Misalnya pada manusia, ini bagian tangannya digunakan untuk menggenggam atau mencengkram sesuatu. Sedangkan pada kaki kucing, ini digunakan untuk berjalan.
Dan pada sirip ikan paus ini digunakan untuk menyelam di dalam air, dan sedangkan pada sayap kelelawar ini digunakan untuk terbang. Nah, gitu ya. Jadi mudahnya adalah ada persamaan struktur namun memiliki fungsi yang berbeda. Dan itulah yang disebut dengan homologi. Nah, teman-teman kalau kurang jelas bisa lihat di sketsa layar yang ada di belakang. Nah, tadi itu homologi ya. Nah, sekarang gimana nih kalau analogi? Nah, kalau analogi itu adalah kebalikan dari homologi. Misalnya nih, kalau tadi homologi adalah adanya persamaan struktur atau struktur dasar namun memiliki fungsi yang berbeda. Nah, kalau analogi itu dibalik. Ada fungsi yang sama tetapi strukturnya berbeda. Misalnya kita bandingkan kaki-kaki pada hewan-hewan besar seperti mamalia, itu ada gajah, harimau, kucing. Ini kan kakinya digunakan untuk berjalan. Kita bandingkan dengan misalnya semut, mungkin belalang, dan juga laba-laba gitu ya. Mereka struktur itu berbeda kan? Berbeda jauh kan? Antara insekta itu ya, serangga juga dengan mamalia. Tetapi mereka memiliki fungsi yang sama. Untuk apa? Berjalan. Nah, ini ya. Jadi ini bahasan mengenai perbedaan antara homologi dan analogi. Nah, kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, ada sedikit tambahan mengenai asal-usul struktur homologi dan juga struktur analogi ya. Nah, kira-kira apa sih asal-usulnya atau dari mana sih asal-usul dari struktur-struktur tersebut? Nah, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai struktur homologi. Untuk struktur homologi ini muncul ya akibat adanya perbedaan kondisi alam yang menyebabkan sekelompok makhluk hidup yang dulunya berasal dari satu nenek moyang yang sama, ini mengalami perubahan struktur dan fungsi untuk menyesuaikan kondisi alam. Teman-teman bisa perhatikan yang sudah di highlight warna kuning, biru, dan hijau ya. Ini untuk mempertegas apa yang perlu teman-teman pahami, yaitu adanya perbedaan kondisi alam. Jadi mereka ini mengalami tekanan dari kondisi alam yang berbeda. Padahal mereka ini dulunya satu nenek moyang yang sama atau satu spesies yang sama. Tetapi karena adanya kondisi alam yang berbeda, mereka ini mengalami perubahan struktur atau fungsi, sehingga mereka menjadi spesies yang baru. Nah, jadi pola evolusi ini itu disebut juga dengan pola evolusi divergen. Contohnya apa? Yaitu pada burung finch. Teman-teman bisa lihat ini di bawah ada gambar paruh-paruh ya, kepala burung finch, bermacam-macam spesies burung finch yang memiliki fungsi dan struktur yang berbeda. Ada yang untuk makan pohon-pohonan, terus yang memakan biji, serangga, buah, dan sebagainya. Nah, tetapi kalau ditelisik, mereka ini dulunya berasal dari satu spesies yang sama, atau burung finch itu sendiri itu satu burung finch pada dulunya. Namun kemudian berkembang menjadi beragam spesies. Itu ya. Nah, lalu apa nih struktur analogi? Nah, kalau struktur analogi ini muncul akibat adanya tekanan dari seleksi alam yang sama. Beda ya dengan homologi tadi. Kalau homologi tadi adanya perbedaan kondisi alam. Kalau yang analogi ini seleksi alam yang sama pada spesies yang berkerabat jauh atau bukan dari satu nenek moyang yang sama. Intinya kebalikan dari homologi ya. Kalau homologi tadi satu nenek moyang yang sama, kalau analogi ini berbeda nenek moyangnya. Tetapi walaupun mereka berbeda nenek moyangnya, mereka ini mengalami tekanan seleksi alam yang sama. Tekanan alam yang sama ini menyebabkan mereka memiliki struktur tubuh dengan fungsi yang mirip atau sama. Itu ya. Jadi kayaknya mereka ini bukan suatu spesies, tapi kok punya struktur atau tubuh dan fungsinya itu sama. Nah, pola evolusi ini disebut juga dengan pola evolusi konvergen. Ini contohnya ada pada Ichthyosaurus, ada hiu, dan juga lumba-lumba. Kalau teman-teman perhatikan, mereka ini memiliki struktur tubuh yang sama, yaitu berbentuk seperti apa? Torpedo ya. Torpedo ini berfungsi untuk mereka ini bergerak cepat di dalam air ya, entah itu untuk memangkat mangsa ataupun lari dari predator. Nah, kalau teman-teman telisik, mereka ini berasal dari nenek moyang yang berkerabatnya itu jauh sekali. Kita lihat pada tingkat kingdom ya, misalnya. Pada tingkat kingdom, Ichthyosaurus, Saurus ini kan biasanya identik dengan apa? Reptilia ya, dinosaurus gitu ya. Kalau hiu, ikan ya ini, Pisces. Sedangkan lumba-lumba,
teman-teman tahu lumba-lumba ini mamalia ya. Nah, jadi mereka ini berasal dari spesies atau kerabat spesies yang jauh, tetapi memiliki fungsi dan struktur yang sama. Selain contoh-contoh di atas, ada lagi bukti evolusi yang selanjutnya, yaitu adalah struktur atau organ vestigial. Nah, kira-kira apa sih itu struktur atau organ vestigial? Nah, kita akan menjelaskan dengan melihat fenomena yang ada di belakang kita ini. Nah, di sini ada fosil dari gajah purba. Nah, diceritakan bahwasanya dulu Sangiran ini pernah dihuni oleh 3 generasi gajah. Nah, teman-teman bisa lihat dari ketiga gajah tersebut memiliki bentuk panjang gading yang berbeda-beda pula. Nah, ini adalah fosil ya dari gajah purba tersebut. Sangat panjang, lebar, dan besar. Berbeda dengan gajah yang sudah kita temui sekarang atau generasi yang lebih modern. Nah, kira-kira kenapa sih hal itu bisa terjadi? Jawabannya sudah pernah kita bahas pada materi mekanisme evolusi, yaitu adanya seleksi alam. Nah, diperkirakan nih, dulunya gajah-gajah yang memiliki gading yang besar ini memiliki predator yang besar pula, sehingga mereka harus memiliki mekanisme, yaitu dengan memiliki gading yang besar. Nah, karena seiring waktu predatornya juga mungkin menyusut, maka gading gajah juga ikut menyusut sebagai alat pertahanan diri. Nah, adanya penyusutan dari sebuah struktur ini disebut dengan struktur vestigial. Namun, apakah selalu tentang menyusut? Ada pula juga yang kehilangan fungsinya. Nah, contohnya pada apa? Pada paus. Kita buka buku lagi ya. Di sini adalah perkembangan paus dari generasi ke generasi. Kita tahu paus ini dulunya adalah mamalia. Sama seperti mamalia pada umumnya, tinggal di daratan. Memiliki 4 kaki, sebagaimana mamalia yang kita ketahui saat ini. Nah, namun mereka harus menyusut bagian tungkai kaki belakangnya. Teman-teman bisa perhatikan di sini, kaki mereka mengalami penyusutan. Kenapa? Karena mereka harus menyesuaikan dengan alamnya, yaitu lingkungan air. Nah, sehingga kita bisa mengetahui bahwasanya tungkai kaki belakang yang dulunya ini ada telah hilang atau menyusut, atau bahkan sudah kehilangan fungsinya. Nah, ada juga lagi contoh yang lain, yaitu pada ular. Teman-teman tahu ular? Nah, ular itu reptil. Dulunya dipercayai merupakan hewan yang mirip dengan kadal, berkaki 4. Nah, namun adanya tekanan dari alam menyebabkan ia mampu bergerak lincah tanpa harus menggunakan kakinya, sehingga kakinya mengalami penyusutan, baik kaki bagian depan maupun kaki bagian belakang. Kalau tungkai gajah tadi hanya kehilangan tungkai bagian belakang, kalau ular kehilangan tungkai bagian belakang dan juga tungkai bagian depan. Nah, kira-kira nih, kalau di manusia ada nggak sih organ atau struktur vestigialnya? Nah, coba teman-teman diskusikan bersama rekan di sebelahnya. Setelah kita membahas semua keempat bab yang sudah kita jelaskan di awal tadi, kita akan bahas inti dari video ini.